Kemarin saya agak berdebat dengan suami, Bu ya. Masalahnya... Ibu, jangan debat, cubit-cubitan lah. Ngapain debat? Ibu ini ngapain sama suami cubit-cubitan yang asik itu, pendebat ini. Masalahnya gini, Bu ya. Kita kan sama orang tua, misal sama bapak saya, itu kan kalau nempel atau misalnya udah berwudu atau berpelukan gitu boleh ya, Bu ya. Tapi kalau bapak saya meninggal atau ibunya suami saya meninggal, apakah boleh memandikan, Bu ya? Saya pernah dengar katanya tidak boleh. Tapi suami sayanya tuh bilang boleh, katanya tidak haram. Saya bilang betul tidak haram kalau untuk pegangan atau bersalaman. Tapi untuk memandikan jenazahnya itu tidak boleh karena kelihatan aurat. Jadi masalah itu aja. Berdebat sih enggak, Bu ya, cuma jadi agak sedikit gimana ya, selisih gitu, Bu ya. Makanya sekarang saya ingin bertanya kepada Bu ya, baik, yang betul yang mana, Bu ya? Baik. Ibu, terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau Ibu tanya dari dulu nggak perlu debat, maka biasakan kalau kita tidak tahu tanyakan kepada orang. Sampai ribut debat itu melukai. Biarpun debat biasa sudah nggak enak hati, akhirnya mengatakan istriku keras kepala, suamiku enggak, jangan biasakan begitu. Apalagi semuanya pakai kira-kira. Ibu sendiri tidak yakin dengan jawabannya, suami tidak yakin, namanya debat kusir. Apalagi mana kemesraan, habis itu besok hamil kembali 3, enggak enak itu. Jangan begitu, Ibu ya. Jadi tolong kalau selagi tidak tahu mengatakan, bang kita tidak tanya Ustadz saja deh. Tolong rumah tangga, jangan biasakan dengan debat. Ini kadang-kadang ngadakan urusan sambal cabai 3 atau 5, 5 aja 3, 5 3, udah 7 aja kena semuanya. Jadi kadang-kadang kita ini serba salah, dikit-dikit dengan pasangan nggak ada perlunya. Jadi pertanyaan Ibu tuh yang menarik bagi kami adalah kadang kita mudah berselisih dengan pasangan. Urusan sedikit ribut, urusan sedikit ribut, urusan agama kayaknya agama. Padahal begini, Bu, rumusnya dalam memandikan jenazah itu, jenazah perempuan hendaknya yang memandikan adalah perempuan, jenazah laki-laki yang memandikan laki-laki. Itu dulu tahap pertama. Dan perempuan yang memandikan perempuan diambil dari perempuan yang keluarga yang mahram kalau bisa, kemudian diambil perempuan yang terhormat, bukan mulutnya nyinyir. Kadang komentar, ya Allah kok ada hitam di sininya, ada ini ada perempuan kurang ajar, nggak boleh mandikan dia. Perempuan memandikan perempuan, laki-laki yang memandikan laki-laki. Jika perempuan yang meninggal kok nggak ada perempuan, lah nggak tahu di mana ini, saya nggak paham. Mungkin seandainya baru boleh laki-laki memandikan laki-laki yang dia itu adalah mahram. Laki-laki yang mahram. Laki-laki yang mahram itu siapa? Ya, anaknya perempuan yang meninggal. Atau bapaknya perempuan yang meninggal. Atau menantu masuk, Ibu. Ya, jadi Ibu salah kayaknya. Jadi menantu boleh nggak apa-apa, karena menantu mahram, menantu laki-laki. Ada pun masalah melihat aurat, Bu, semuanya nggak boleh ngelihat aurat siapapun. Ibu memandikan ibunya ibu juga nggak boleh ngelihat aurat. Yang dimandikan ibunya ibu loh ya, nggak boleh ngelihat aurat. Anaknya ibu perempuan misalnya, semoga panjang umur, tidak sebagai contoh saja, tetap nggak boleh melihat aurat. Menyentuh pun nggak boleh, harus pakai alas. Jadi jika perempuan meninggal tidak ada yang mandikan perempuan, maka dimandikan oleh laki-laki yang mahram. Mahram itu adalah yang tidak boleh dinikahi. Mantu masuk di dalamnya, mertua masuk di dalamnya. Kemudian jika ternyata dari mahramnya tidak ada, wah ini perempuan meninggal nggak ada perempuan yang mandikan, tidak ada mahramnya. Wah. Akhirnya apa? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahasanya tidak perlu dimandikan karena kehormatan mayit lebih penting. Karena tidak dimandikan, maka tidak disolati. Karena tidak disolati langsung dikubur, sudah selesai, nggak ada kewajiban. Kenapa? Langsung dibungkus.
Tapi pendapat ini kayaknya nggak nyaman. Maka ada pendapat juga ditayamumi. Ditayamumi, perempuan yang meninggal tadi ditayamumi oleh bapak-bapak siapa saja yang terhormat, ditayamumi dengan pakai alas, ditayamumi. Setelah ditayamumi, maka cukup, nggak usah dimandikan. Kalau dimandikan membuka aurat, cukup ditayamumi, baru nanti disolati. Itu hati-hati. Makanya alangkah anehnya ini, lebay apa lebay? 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 Lebay laki-laki sok jadi ustadz terus. Meninggal perempuan dia yang mandiin. Ah, kacau ini. Maksa ini nggak boleh ya ustadz lebay. Lebay yang lebay. Anda lagi-lagi jangan mandikan perempuan. Kecuali yang meninggal ibumu atau anak perempuanmu. Ini aneh-aneh ini. Cara ngaji. Lebaynya lebay. Nggak boleh. Seperti itu. Nah, kurang lebih itu ilmu fikihnya. Kalau ibu tanya dari kemarin nggak rebut. Salam buat suami bu ya. Saya dimarahi bu ya. Balasannya saya gigit hidungmu suamiku. Jadi nggak perlu ribut debatnya. Selesai ya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.